Oke, pemirsa podcast BLK Balai Latihan Kerja Limboto. Masih bersama saya Winda Hasan dan kesempatan kali ini di podcast kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Safwan Tahir Bano MPDI. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Safwan. Ya. Apa kabar Bapak Safwan? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Walaupun lagi COVID. Iya. Ya, semoga selalu sehat. Ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini Bapak. Nah, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo sendiri, kira-kira apa yang dimaksud dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja ini? Ya, yang pertama bahwa ini pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja Kabupaten Gorontalo atau BLK. Ini program ini memang sudah dirancang jauh-jauh sebelumnya. Dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja yang kemudian itu diusulkan melalui dana APBN. Nah, alhamdulillah pada hari ini sudah dibuka oleh Pak Bupati dengan tahap pertama yaitu pelatihan komputer, pelatihan menjahit, tata rias dan otomotif motor. Ada 4 kompeten ya? Ya. Terus? Sehingga diharapkan pelatihan ini bisa melahirkan tenaga kerja yang kompetitif. Dan memang yang menjadi permasalahan selama ini adalah terjadinya gap kompetensi. Gap kompetensi antara ketersediaan tenaga kerja dari sisi kualitasnya dengan kebutuhan pasar. Ini yang mencoba kami urai, kami rangkai dalam sebuah latihan sehingga bisa melahirkan tenaga kerja yang kompetitif. Di mana saat ini memang perubahan begitu cepat. Terkadang kita susah mengejar perubahan ini, perubahan yang begitu cepat akibat daripada perkembangan teknologi. Betul sekali, semakin bertambah zaman semakin canggih ya Pak ya. Kita dikenal dengan saat ini kita berada pada zona zaman 4.0. Nah, kita sekarang sudah memasuki 5.0. Nah, di teknologi informasi yang saat ini kita berada pada zona 4G ya. Nah, sekarang sudah masuk 5G. 5G sekarang. Ya, 5G. Ya, ini perkembangan sangat cepat. Nah, ini yang coba kami desain agar supaya tenaga kerja kita ini bisa cepat beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat, sehingga akan berimplikasi pada ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif, sehingga begitu mereka melamar kerja bisa langsung diterima di pasar kerja. Atau paling tidak mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi untuk Dinas Tenaga Kerja sendiri itu sebenarnya tujuannya dengan adanya kegiatan ini untuk mendukung menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk menunjang lapangan-lapangan kerja ke depan. Wah, bagus sekali ini programnya Pak ya. Ini kegiatan pelatihan ini diselenggarakan seberapa kali? Pelatihan ini dilaksanakan untuk tahap pertama ini selama 1 bulan. 1 bulan? Ya. Masing-masing 1 bulan selama 1 tahun atau 1 tahun berapa kali lah? 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali ya. Tapi pesertanya bisa saya kita laksanakan sampai 2-3 kali. Oh, seperti itu. Ketersediaan anggaran. Tapi untuk ini baru tahap pertama. Untuk 2022. Bisa saja di tahun ini bisa 2-3 kali kita rencanakan. Tetapi tergantung sumber daya pendukung. Betul, itu dia lagi-lagi dananya ya Pak ya. Kita doakan semoga walaupun tengah COVID seperti ini
juga dananya juga bisa membantu, Ya, bisa dilaksanakan lagi kegiatan seperti ini, pelatihan bukan hanya 1 tahun sekali, ya. tapi mungkin bisa. Jadi dia bisa sustainable, dia Iya berkelanjutan. betul, berkelanjutan, tidak Ya. harus menunggu 1 tahun sekali doang Ya, ya. ini kan latihan itu kan tidak hanya menjahit, tidak hanya komputer, Iya. tetapi ada pelatihan-pelatihan bidang lain. Betul. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, Iya. yang kami juga baru sadar bahwa pengguna HP di Gorontalo ini kan banyak sekali. Betul. Sementara kita juga belum pernah melakukan pelatihan servis Servis handphone. HP. Nah, handphone itu aja sendiri Pak, anak kecil aja udah tahu gitu ya. Iya. Udah pakai handphone mereka. Iya. Beda sama zaman-zaman mungkin Bapak ya. Iya, Zaman itu. dahulu nggak ada Zaman- pakai handphone ya. Zaman Bobby Bomer. Oh, betul. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi program ke depan kali ya, Iya, untuk handphone ya. itu. Sehingga itu program ke depan yang coba kami desain. Mm-mm. Bagaimana arahan Pak Bupati tadi harus didesain, harus direncanakan, disesuaikan dengan kebutuhan pasar, Iya, betul. sesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai yang kita latih ini kemudian dibutuhkan di pasar lain. Ini yang coba disinkronkan Betul sekali. desainnya. Iya, karena memang kalau yang namanya teori sama praktek itu selalu Iya, beda ya Pak selalu ya. beda, iya. Iya. Yang kita rencanakan ini ternyata dibutuhkan lain. Betul, di lapangan kerja lain lagi iya, gitu. itu. Tapi ini bagus sekali programnya Pak ya. Semoga akan terus berkelanjutan Iya. ke depannya. Apalagi untuk sekarang kan Covid Pak ya, banyak sekali yang Iya. butuh kerja, banyak sekali yang Iya. kehilangan pekerjaan. Jadi dengan adanya program ini dari Dinas Tenaga Kerja mungkin bisa membantu Iya. teman-teman yang lainnya yang menyaksikan podcast ya untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, Bapak, kira-kira apa harapan Bapak tentang pelatihan berbasis kompetensi ini? Ya, harapan saya yang pertama adalah kiranya para peserta yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pelatihan itu bisa mengikuti dengan serius, dengan semangat, Iya, agar supaya ini bisa menghasilkan mereka menjadi tenaga-tenaga yang profesional, betul. tenaga yang siap kerja di lapangan. Pada ujungnya bagaimana supaya mencapai kesejahteraan sendiri, Betul. baik dirinya sendiri, keluarganya, dan berguna untuk masyarakat Betul sekali. pada umumnya. Itu Iya, harapan saya pertama. Yang kedua, Heeh. tentu saja ini program ini tidak bisa hanya dilaksanakan sendiri oleh tenaga kerja, dinas tenaga kerja, tapi harus didukung oleh stakeholder lainnya. Betul sekali. Ada kerjasama sinergitas Heeh. dari semua komponen, semua lembaga-lembaga terkait seperti lembaga instruktur, Betul. kelompok-kelompok masyarakat lainnya bisa bekerja sama bagaimana supaya menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Iya, demi menciptakan lapangan kerja ke Nah, depan. iya. Betul sekali Pak ya. Oke, aduh seru banget ini ngobrolin tentang kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini langsung dengan Kepala Dinas ya. Dan Bapak satu terakhir lagi ya Pak ya. Mungkin pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari teman-teman pemirsa podcast BLK. Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengikuti pelatihan ini? Untuk dapat mengikuti pelatihan ini, yang pertama dia harus mengikuti informasi-informasi yang disampaikan melalui media yang ada, sehingga kadang-kadang orang suka mengikuti tapi karena dia tidak mengikuti perkembangan informasi sehingga tidak terlewat begitu saja. Sehingga itu menurut saya harus ikuti perkembangan informasi melalui media, kemudian mendaftar secara online. Online ya. Ya, Berarti ada situs linknya sendiri. ada. Itu mendaftar secara online. Setelah itu kami verifikasi. Pesertanya kita wawancarai. Setelah itu kita masuk. Oh, berarti masih ada proses wawancara lagi ya? Iya. Kayak Dan masuk apa ya namanya? mereka PNS, bukan pada ya? saat mereka mendaftar kembali kan mendaftar online kan, Iya. kemudian mereka mendaftar secara fisik, habis itu terjadi wawancara. Langsung diwawancara ya? Iya, wawancara tentang kesiapannya untuk mengikuti kegiatan ini, apakah hanya tidak serius atau hanya setengah-setengah. Iya. Karena dulu bahwa pelatihan itu ada uang transportnya. Oh, ada ya. Dulu tahun lalu itu ada uang transportnya. Sekarang?
sekarang tidak ada. Itu disampaikan. Nah, sehingga disampaikan kalau bersedia untuk mengikutan uang transport, ya kami daftar. Tapi kalau menurut uang transport, ya mohon maaf, kami tidak bisa penuhi. Oh iya, seperti Iya, itu karena ya. kadang-kadang motivasi mereka untuk mengikuti pelatihannya karena uang transport. Cuma ngambil uang transportnya, Iya. tapi tidak serius Tidak ikut kegiatan. serius, gitu. Betul. Itu kami sampaikan begitu. Oh, Jadi semua yang mendaftar memang betul-betul mereka serius. memang ada kemauannya Kemauan dari- untuk berkembang. Iya. Iya. Satu lagi yang paling penting ini semua orang pasti tanya. Kira-kira kalau kita mau mendaftarkan diri di kegiatan ini berbayar tidak, Pak? Oh tidak, Tidak ya? tidak, gratis, Gratis. gratis. Mereka hanya persyaratan punya hanya KTP dan ijazah. Ijazah, semua ijazah. Ijazah SMA. Semua ya. Oh iya. Ijazah Iya. SMA. Oke. Jadi sekali lagi pendengar podcast, pemirsa podcast BLK ya. Ini untuk kegiatan pelatihan ini kalau yang ingin mendaftarkan diri itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan sampai ada yang pihak-pihak yang memanfaatkan gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi sudah jelas kayaknya ya untuk ngobrol-ngobrol kita tentang kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini langsung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo dengan Bapak Safwan Tahirbano. Terima kasih Bapak, Ya, terima informasinya kasih. lengkap sekali dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Oke.